Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan Madarijus Salikin dalam judul sifat-sifat orang munafik. Hari ini insyaallah taala pada halaman 11 versi rangkuman penafsiran ayat 204 dalam surat Al-Baqarah. Kalau versi buku aslinya ada pada halaman 515 dengan subjudul dengan paragraf memang manis dan halus. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, orang-orang munafik itu berucap indah, mengundang kagum, bertabur sumpah atas dusta yang tersembunyi di dalam hati, padahal mereka tidur dalam kebenaran dan berjalan maju dalam kebatilan. Jadi orang-orang munafik terkhusus apabila pembicaraan terhubung dengan keuntungan duniawi, pembicaraan mereka manis sekali. Pembicaraan mereka penuh dengan motivasi. Bahkan mereka tidak terhalangi dengan rasa takut untuk bersumpah untuk mendapatkan dunia. Selanjutnya kata beliau, orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang tidur dalam kebenaran tapi melangkah maju dalam kebatilan. Atas ucapan tersebut Imam Ibnu Qayyim kuatkan dengan ayat 204 dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nas, dan sebagian manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Man yu'jibuka qawluhu, ada orang yang bicaranya membuatmu kagum. Fil hayatid dunya, tetapi karena terkait dengan keuntungan duniawi. Kalau diajak bicara kebenaran, enggak nyambung. Kalau diajak berbicara kebenaran, kata-kata indahnya, puitisnya, motivasinya hilang sama sekali. Tapi kalau berbicaraan tentang keuntungan duniawi, soal bagi-bagi jabatan, soal bagi-bagi tender, mulut mereka manis, penuh dengan semangat, motivatif sekali dalam pembicaraan. Wa yushhidullah ala qalbihi, dan mereka bersumpah bahwa dalam hati mereka ada kebenaran, ada kebaikan. Demi Allah saya bermaksud baik. Demi Allah saya enggak berusaha, saya tidak mencelakai Anda. Mereka bersumpah atas isi hati mereka. Wa huwa aladdul khisam, dan padahal dia adalah penentang yang sangat dahsyat. Baik. Ayat ini jamaah sekalian bersambung dengan ayat sesudahnya, yaitu ayat 205 berarti ya, ayat 205. Kedua ayat ini berbicara tentang seorang munafik bernama
Akhnas bin Syuraik Ats-Tsaqafi. Suatu hari datanglah munafik yang bernama Akhnas ini menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan Nabi kita, kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang sangat mesra, kata-kata yang sangat loyal disampaikan kepada Nabi disertai dengan sumpah. Ya Rasulullah, aku mencintai Islam ini, aku mencintai engkau, aku mencintai orang-orang beriman. Demi Allah, hatiku penuh cinta kepada kalian. Tapi di balik kata-kata itu sesungguhnya karena ada udang di balik batu. Kata-kata seperti ini tidak datang sewaktu Islam masih dalam proses perjuangan. Tapi setelah Islam menang dalam perang Badar, menang lagi dalam banyak peperangan, Islam menjadi satu kekuatan yang sangat diperhitungkan. Islam mulai memiliki kekuatan ekonomi, maka banyaklah yang datang menabur kata indah di hadapan Nabi disertai dengan sumpah-sumpah atas isi hati. Saya mencintai agama ini ya Rasulullah. Lahir batin saya mendukung agama ini. Saya bersumpah kepada Allah bahwa hati saya benar-benar setia terhadap agama. Tapi kata-kata indah tersebut sesungguhnya karena ingin mendapatkan dunia dengan agama. Sebagian kaum salafus saleh ada yang berkata memperoleh dunia dengan cara musik lebih baik daripada memperoleh dunia dengan cara menjual agama. Dua-duanya haram. Mendapatkan dunia dengan musik hukumnya haram. Mendapatkan dunia dengan menjual kebenaran, menjual agama, itu juga haram juga. Tapi dari dua haram dan dua dosa besar ini, mana yang lebih berbahaya, mana yang lebih besar? Yaitu memperoleh keuntungan dengan cara menjual agama, menggunakan agama untuk mendapatkan dunia, menghafal Al-Quran supaya jadi imam besar dengan gaji besar misalnya. Ini namanya mencari dunia dengan agama. Agama ini untuk mencari akhirat. Agama ini untuk mencari surga, bukan untuk mencari dunia. Dunia ini rendah, dunia ini hina, agama itu sangat mulia. Tidak boleh menggunakan kemuliaan untuk mendapatkan sesuatu yang hina. Tapi kalau agama ini digunakan untuk cari surga, surga itu memang abadi, surga itu memang luar biasa. Dan surga itu memang janjinya Allah untuk orang-orang beriman. Jamaah sekalian, tidak pernah Allah janjikan dunia untuk orang-orang beriman. Allah selalu wanti-wanti bahwa dunia dari awal sampai akhir adalah ujian. Dunia dari awal sampai akhir adalah ujian. Itulah akad Allah dengan orang-orang yang beriman, bahwa hubungan kalian dengan dunia cuma satu, hubungan ujian. Nah, karena Allah tahu betapa temporernya dunia, betapa sementaranya dunia, dan semuanya penuh dengan ujian, maka Allah tidak pernah janjikan dunia ini untuk orang-orang yang beriman. Baik, Allah selalu mengatakan bahwa dunia ini mata al-ghurur. Dunia ini memberikan kesenangan tapi menipu. Pertanyaan, kesenangan yang menipu kesenangan tidak? Ya tidak. Allah berikan kelahiran, dunia berikan kelahiran, tapi dunia mengatakan saatnya kelahiran ini akan menjadi kematian. Allah berikan kebersamaan, dunia berikan Anda kebersamaan, tapi dunia mengatakan kebersamaan ini akan berakhir dengan perpisahan. Dunia berikan Anda jabatan, tapi dunia mengatakan jabatan ini saatnya akan menjadi pensiun.
Dunia memberikan kesenangan tapi menipu. Maka kesenangan yang menipu tidak pernah Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Tidak pernah dijanjikan Allah untuk orang beriman atas puasa mereka, atas zakat mereka, atas salat mereka. Oleh sebab itu, jangan jadikan dunia ini tujuan agar Anda tidak tersiksa tanpa dunia. Orang-orang yang menjadikan uang sebagai tujuan, mereka akan tersiksa dengan sedikitnya uang. Tapi orang-orang yang gak jadikan dunia, uang, jabatan sebagai tujuan, dengan dan tanpa uang mereka biasa-biasa aja, dengan dan tanpa jabatan biasa-biasa aja. Hati-hati dengan tujuan, karena itu sangat menentukan bahagia sengsaranya Anda. Maka kalau sampai Anda jadikan dunia ini sebagai tujuan, padahal Allah katakan dunia ini menipu. Dia berikan kesenangan tapi menipu. Nah, Anda akan sengsara. Baiklah, jadi munafik bernama Akhnas ibnu Syuraik tadi menjumpai Nabi SAW. Bertabur kata-kata mutiara disertai dengan sumpah atas isi hati. Ya Rasulullah, aku seorang muslim, cinta Rasul, cinta sahabat, cinta kebenaran. Dan saya bersumpah bahwa hati saya penuh dengan kecintaan terhadap Islam. Inilah Akhnas bin Syuraik. Tapi setelah beliau meninggalkan Nabi SAW, beliau melewati satu perkebunan milik seorang kaum muslimin. Pemilik kebun itu dia bunuh. Kebun itu kemudian dia bakar. Dan binatang yang ada di kebun itu pun kemudian dia bunuh. Misalnya ada domba, misalnya ada keledai, itu dibunuh. Pemiliknya dibunuh, kebunnya dibakar. Maka Allah berfirman pada ayat 205, wa idza tawalla, tapi apabila si Akhnas ini telah meninggalkan Nabi, sa'a fil ardi liyufsida fiha, maka ia melakukan kerusakan. Baiklah, jadi sifat munafik pertama pada ayat 204, berkata-kata indah, berkata-kata manis, tapi ada udang di balik kata-kata manis tersebut. Kata-kata manis tersebut hanya untuk membungkus sejumlah dusta-dusta dan pengkhianatan. Kata-kata manis tersebut hanya karena ada target duniawi. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi. Tanda munafik berikutnya pada ayat 204 adalah bersumpah atas isi hati. Demi Allah saya bersumpah, hati saya penuh cinta dengan agama ini. Saya bersumpah demi Allah bahwa hati saya benar-benar siap berkorban untuk agama ini. Jemaah sekalian, kebiasaan banyak bersumpah adalah kebiasaannya orang-orang munafik. Jadi nampaknya orang-orang munafik sadar betul ucapan mereka dusta. Mereka sadar ucapan mereka dusta dan orang gak akan percaya. Sehingga mereka terpaksa harus bersumpah agar ucapan dusta ini dibenarkan oleh orang lain. Jadi dusta mereka adalah dusta, lalu sumpah mereka atas dusta adalah dosa. Jadi dustanya mereka adalah dosa besar. Kemudian sumpah mereka untuk dusta itu dosa yang lebih besar lagi. Itu yang dinamakan dengan yaminul ghamus. Bahasa Indonesianya adalah sumpah palsu, yaitu bersumpah untuk hal-hal yang dusta. Baik, coba renungkan ayat ini baik-baik. Setiap orang yang ingin menyampaikan dusta dan orang perlu mempercayai dusta tersebut,
maka biasanya orang akan menggunakan sumpah. Tapi orang-orang yang beriman, jamaah sekalian, mereka terbiasa dengan kebenaran, sehingga tanpa dusta mereka pun tahu bahwa ucapan ini akan diterima oleh orang lain. Sehingga tidak ada orang beriman yang terbiasa dengan sumpah. Jadi hati-hati dengan kebiasaan sumpah. Kemudian tanda munafik yang ketiga dalam ayat 204, wa huwa aladdul khisam. Padahal si munafik tersebut adalah penentang yang sangat dahsyat. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadur rijali ilallah al-aladdul khasim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling dimurkai oleh Allah. Cuma sekalian, antara murka dan laknat mana yang lebih berbahaya? Ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Dalam Al-Quran Allah murka dan Allah laknat mereka. Mana lebih berbahaya, murka dengan laknat? Laknat itu bahwa Allah tak lagi sayang dengan seseorang. Murka itu bahwa Allah benci dengan seseorang. Jadi murka lebih tinggi daripada laknat. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia paling dimurkai Allah adalah manusia aladdul khisam. Siapa aladdul khisam ini? Masya Allah, penjelasan ulama kita menggetarkan tentang aladdul khisam. Ulama kita mengatakan aladdul khisam adalah orang-orang yang sangat mahir, orang-orang yang sangat licik, orang-orang yang sangat profesional dalam bermusuhan. Jadi ada orang gak pintar bermusuhan, sehingga selalu kalah dalam bermusuhan. Kalau ada satu konflik, orang-orang beriman ini cenderung kalah dalam konflik karena mereka tidak terbiasa dengan konflik. Tapi datanglah orang-orang munafik, al-aladdul khisam kata Allah. Penjelasannya kata ulama kita, mereka adalah orang-orang yang sangat licik dalam konflik. Beda pendapat dengan kawan, itu konflik dan dia pasti menang. Beda pendapat dengan tetangga soal batas tanah, dia pasti menang. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat terbiasa dengan konflik dan permusuhan. Mereka sangat profesional dalam permusuhan, sehingga kapanpun konflik terjadi dengan orang lain selalu dia yang menang. Karena dia memang profesional dalam hal itu. Kata ulama-ulama kita, betapa profesionalnya orang-orang munafik dalam bermusuhan, dalam berkonflik, sehingga kalau mereka konflik dengan dalam satu masalah, mereka akan mengembangkan konflik itu menjadi luas dan sangat banyak sekali. Mereka akan memasuki konflik dari seluruh pintu-pintu konflik. Contoh, konflik dengan si fulan ini adalah soal tanah. Orang-orang beriman, kalau konfliknya soal tanah, ya udah, mereka melokalisir konflik itu, membatasi konflik itu dalam masalah tanah saja. Tapi orang-orang munafik aladdul khisam ini tidak. Apabila terjadi konflik dalam satu masalah, mereka akan memasuki konflik itu melalui semua pintu-pintu yang bisa membesarkan konflik. Awalnya adalah masalah tanah, lalu dikembangkan lagi persoalan istri, dikembangkan lagi soal anak, dikembangkan lagi soal konflik cuma satu, lalu dibesarkan menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4. Jemaah sekalian, hati-hati. Munafik model begini ngetren di akhir zaman ini. Satu kesalahan
dikembangbiakkan sampai menjadi sekian banyak kesalahan. Inilah aladul khisam. Orang-orang munafik yang sangat profesional dalam berkonflik, sehingga satu konflik mereka akan luaskan menjadi banyak konflik, padahal aslinya cuma satu. Nah, oleh sebab itulah di zaman ini usahakan tidak konflik dengan orang lain. Betapapun Anda benar dalam satu masalah, mengalah dengan kebenaran Anda. Usahakan mengalah walau dengan hak Anda. Karena Anda akan berhadapan dengan orang-orang munafik yang sangat profesional sekali dalam berkonflik. Subhanallahil azim. Manusia garda terdepan dalam hal ini adalah pengacara-pengacara yang cari uang. Pengacara ini ada dua, pengacara yang membenarkan kebenaran dan membatalkan kebatilan. Pengacara seperti ini tujuan mereka adalah jelasnya kebenaran dan jelasnya kebatilan. Itu tujuan mereka. Pengacara seperti ini dibenarkan, dianjurkan. Tapi ada pengacara-pengacara yang tujuannya adalah uang. Pengacara-pengacara yang tujuannya adalah uang. Saya pernah ketemu dengan seorang pengacara. Beliau mengatakan, Ustaz Syarif, itu tanah berapa? Ya 500 meter ada, saya bilang. Saya bisa membuat tanah 500 meter itu milik antum. Saya bisa melakukan itu. Caranya bagaimana? Caranya saya buat sertifikat ganda, sehingga kemudian sertifikat ganda ini masuk ke pengadilan dan di situ saya bermain. Sampai akhirnya tanah ini milik antum. Jadi jemaah sekalian, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam penjelasannya terhadap ayat ini, beliau mengatakan profesi yang benar-benar sesuai dengan ayat ini, tandanya orang munafik adalah profesi pengacara yang tujuannya adalah uang. Kita tidak boleh generalisir juga, karena banyak kebenaran yang masih jujur. Banyak kebenaran yang masih jujur. Kita dalam satu kasus, jamaah sekalian, kita gunakan seorang pengacara. Karena orang ini selalu teriak tauhid, selalu teriak sunnah, akhirnya kita pakai. Tapi seiring dengan pergerakan perkembangan kasus, ternyata dia ini macan ompong, nggak bisa gigit sama sekali. Mengaum, oke, menggigit nggak bisa. Akhirnya kita keluarkan, akhirnya kita cabut surat kuasa. Rupa-rupanya dia nggak senang. Akhirnya dia menyeberang kepada musuh kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan pernah condong kepada orang zalim, kalian akan ke neraka. Subhanallah. Jangankan mendukung orang zalim dengan satu argumentasi, sekedar kecenderungan hati kepada orang zalim pun pintu neraka. Saya ulangi, sekedar kecenderungan hati saja kepada orang zalim itu pintu neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Tiba-tiba orang ini tidak sekedar condong kepada orang zalim, bahkan kemudian dia beralih menjadi pengacara di pihak lawan kita. Dan otomatis semua data-data kita dia udah tahu, dan dia kemudian berhadapan dengan kita. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita sampaikan nasihat. Aduh, Masya Allah, kita ini kawan, kita ini kenapa kemudian menjadi lawan? Tapi qadarullah jemaah sekalian, orang ini menyeberang, qadarullah dia hanya menyeberang untuk mendapatkan dosa. Begitu dia menyeberang kepada lawan kita, lawan kita ini kemudian meninggal dunia. Kenapa? Karena kawan kita yang ada dalam kasus ini, beliau mengatakan, saya sudah sangat sakit hati. Saya sudah ditipu miliaran, bla 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 bla. Saya akan pergi umroh, demi Allah saya akan tawaf. Saya akan adukan orang ini kepada Allah. Akhirnya kawan kita ini pulang.
dia pergi ke Saudi, dia tawaf, di dalam tawaf kurang lebih 3 kali putaran nama orang ini yang saya adukan kepada Allah. Subhanallahil azim, tidak sampai seminggu setelah dia tawaf, si fulan ini meninggal dunia. Baik, siapa yang paling rugi dalam hal ini? Si pengacara tadi. Dia sudah menyeberang, sudah menyusun strategi untuk memenangkan perkara dari pintu pengkhianatan. Semuanya belum terselesaikan, dia belum berhasil, orang meninggal dunia. Jadi dia hanya menyeberang untuk dapatkan dosa dan dia nggak lanjut. Akhirnya mungkin karena menyesal, akhirnya dia telepon kita lagi, saya sekarang mau jadi pengacara lagi tanpa dibayar. Kita bilang, Masya Allah, Anda ini usianya udah hampir 60 tahun masih berdusta. Kalau anak-anak muda berdusta, iya masih bisa diterima. Tapi Anda ini usianya udah 60 tahun lebih, masih bisa-bisanya berdusta hanya soal uang. Lebih fatalnya bagaimana Anda nyeberang kepada orang yang zalim. Dari awal kasus ini, Anda tahu bahwa yang benar adalah kita. Orang ini menyangka hanya karena dia pemilik wilayah saja. Nah, maka jamaah sekalian yang saya hormati, aladul khisam, orang yang paling dahsyat dalam menentang golongan atau profesi paling pertama dalam maksud aladul khisam adalah pengacara-pengacara yang nyari uang. Maka kalau Anda berkonflik dengan siapapun, usahakan selesaikan dengan kekeluargaan. Anda jangan berpikir pengacara akan memberikan Anda kemenangan secara gratis. Kemarin seorang kawan telepon saya tentang konflik rumah tangga. Ternyata istrinya sudah mengajukan khulud, perceraian, tapi menggunakan pengacara. Saya bilang, kamu siap-siap. Pengacara akan membuat kasus ini banyak sekali agar bernilai besar. Kasus kalau cuma nilainya 200 juta, pengacara tidak banyak uang. Tapi bagaimana satu konflik, satu kasus menjadi 5 kasus, menjadi 7 kasus agar nilai kasus ini bisa 1 miliar. Kasus pertama KDRT. Kasus kedua tidak ngasih uang belanja. Kasus ketiga diabaikan. Padahal aslinya kasus cuma 1 KDRT aja. Tapi kasus 1 ini dikembangkan menjadi 2, menjadi 4, menjadi 5. Kalau hanya 1 kasus, nilai kasusnya cuma 200, 300, 400 juta. Dan ini enggak menguntungkan bagi pengacara. Baik. Oleh sebab itu kembali kepada penjelasan aladul khisam. Orang yang disebut aladul khisam, penentang yang dahsyat. Penentang dahsyat adalah orang yang sangat profesional dalam konflik. Mereka adalah orang yang paling pintar mengelola konflik untuk menang. Kata Imam As-Sanani, asyadidul mirah. Orang-orang aladul khisam ini adalah orang yang paling jago berdebat. Mereka mendebat kebenaran sehingga menjadi kesalahan. Mereka mendebat kesalahan sehingga menjadi kebenaran. Mereka adu argumentasi untuk kebenaran kalah. Dan mereka juga mampu adu argumentasi untuk kesalahan dan kezaliman menjadi benar. Mereka lah aladul khisam. Wal maksud biha al-jadlu 'anil batil aw bil batil syiddatul jadal fi itsbatil batil aw daf'il haqq. Jadi maksud dari aladul khisam ini kata ulama-ulama kita adalah orang yang pintar berargumentasi tapi untuk membatalkan kebenaran dan untuk membenarkan kebatilan. Jadi walaupun kita katakan tadi profesi tadi, bukan berarti ayat ini hanya untuk mereka. Nah, ketika Anda konflik dengan orang lain, hati-hati dalam konflik ini. Tidak ada manusia tanpa konflik. Orang yang beriman berusaha menyederhanakan konflik, mengecilkan konflik.
Kalau Anda tipe orang yang membesar-besarkan konflik, membesar-besarkan sengketa, percayalah, Anda pun tanpa diragukan masuk kategori aladul khisam. Aladul khisam orang yang dahsyat bertengkar, dahsyat menentang. Maksudnya apa? Mereka adalah orang yang sangat pintar membesar-besarkan masalah. Mereka adalah orang yang sangat ahli membesar-besarkan konflik. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, ini sifat munafik yang satu ini, hati-hati. Sekali lagi hati-hati. Ketika Anda konflik dengan istri, ketika Anda konflik dengan saudara, konflik dengan tetangga, segera redam, segera kecilkan, lapangkan dada. Ingat, kalah Anda di depan manusia dalam satu kasus, mengalah Anda maksud saya, mengalah Anda dalam satu kasus, boleh jadi itu kemenangan Anda untuk esok hari. Ingat, hari ini akan bersambung. Sikap mengalah Anda hari ini enggak berarti Anda akan kalah selama-lamanya. Allah Maha tahu siapa yang akan dibantu dan siapa yang akan dihancurkan. Kenyataan hidup yang kita saksikan, kita jalani, kita tonton bersama-sama, orang-orang yang mengalah itulah yang ternyata pada akhirnya menang. Dan orang-orang yang bersikeras itulah yang pada akhirnya akan kalah. Oleh sebab itu, dalam segala konflik, usahakan di posisi mengalah. Untuk apa? Untuk membersihkan dari sifat munafik aladul khisam. Karena orang munafik itu kata Allah adalah orang-orang yang sangat ahli berkonflik. Mereka adalah orang-orang yang sangat ahli berargumentasi, memenangkan kebatilan dan mengalahkan kebenaran. Baik, ini ayat ya penting, tanda munafik. Jadi kalau anak besok mau jadi pengacara boleh aja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau pun pernah pengacara bagi seseorang di zaman Umar, di zaman Umar radhiyallahu anhu atau di zaman Nabi. Jadi terjadi konflik tanah antara seorang dengan seorang. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, saya mendampingimu. Boleh jadi kamu tidak punya argumentasi untuk kebenaranmu, lalu Rasulullah akan salah dalam memberikan keputusan. Jadi pengacara itu mitranya hakim seharusnya. Hakim tidak terlalu paham masalah, sehingga pengacara harus membantu hakim untuk menjernihkan masalah. Tapi itu adalah haki atau pengacara-pengacara yang ikhlas. Adapun pengacara-pengacara yang tujuannya uang, mereka sudah pintar, mereka jenius, bahkan mereka sekolah bagaimana caranya kebenaran bisa jadi batil, kebatilan jadi benar. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan ini jangan dianggap melecehkan pengacara, profesi pengacara, ya tidak. Kita melecehkan pengacara yang seperti itu. Pengacara yang tujuannya uang sehingga membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Mereka lah yang kita persoalkan, dan orang seperti mereka lah yang kita persoalkan juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita nggak seperti mereka. Kita nggak sebut-sebut nama, bukan? Kita hanya sebutkan profesinya, karena profesi itu memang berbahaya. Alhamdulillah dulu waktu sekolah saya pernah diminta untuk menulis hukum jadi pengacara dalam Islam. Al-muhamah fil Islam. Boleh nggak menjadi muhamah? Muhamah itu adalah pengacara dalam Islam. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, mengalah dalam kasus, saya punya contoh paling bagus dari seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda. Riwayat saya menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki. Dia punya kebun korma di Madinah, dan di sampingnya ada kebun korma juga. Nah, laki-laki ini aslinya adalah anak yatim. Setelah dia tahu batas tanah, dia berpikir untuk membuat pagar pembatas. Ternyata pagar pembatas ini terhalangi dengan satu pohon korma milik tetangga. Maka dia membujuk, wahai tetanggaku,
aku ingin membuat pagar pembatas agar Anda tidak melanggar dan agar saya nggak melanggar. Sayangnya pagar pembatas itu terhalangi satu pohon kormamu. Berikanlah saya satu pohon korma itu. Kata dia tidak bisa. Dibujuk, dirayu, digombal, tetap saja orang ini nggak ngasih. Karena mereka berdua tidak sepakat dalam masalah, laki-laki ini menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita di masjid, laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, kasusnya begini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai fulan, apakah kamu tidak mau sukarela menyerahkan satu pohon kormamu untuknya? Ini saya yang minta. Laki-laki ini mengatakan, saya tidak mau. Nabi membujuk untuk yang kedua kalinya. Tetap saja laki-laki ini tidak mau. Kalau tadi yang membujuk adalah laki-laki tadi, mungkin oke. Tapi sekarang yang bujuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap saja laki-laki ini tidak mau. Berlebihan mempertahankan hak, ini ciri-ciri orang kikir. Orang-orang yang dermawan itu sangat mudah mengorbankan hak. Akhirnya untuk ketiga kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai fulan, maukah kamu menyerahkan satu pohon kormamu untuk orang ini dan saya jamin satu pohon korma di surga untukmu? Laki-laki ini mengatakan, tidak. Satu korma kamu serahkan, saya jamin satu korma untukmu di surga. Itu berarti dua kan? Saya jamin kamu masuk surga plus di sana akan ada satu korma untukmu. Laki-laki ini mengatakan tidak. Oh, ini aladul khisam juga ini. Orang yang sangat keras dalam permusuhan, tidak ada kata mengalah sama sekali dalam konflik. Itu aladul khisam juga. Akhirnya Abu Darda radhiyallahu anhu menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, sekiranya satu pohon kormanya saya tukar dengan kebun saya, apakah saya dapat satu pohon korma di surga? Satu kormanya dia, saya tukar dengan satu kebun saya. Kata Nabi, kebunmu berapa pohon korma isinya? Ya Rasulullah, kebun saya pohon korma yang masih produktif sekitar 600 pohon. Ya Rasulullah, kalau ada jaminan saya akan punya satu pohon korma di surga, akan saya tukar satu pohonnya dengan kebun saya berisi 600 pohon korma produktif. Kata Nabi SAW, iya, saya jamin satu korma di surga untukmu karena 600 pohon kormamu untuk menggantikan satu pohon korma milik orang. Abu Darda mengatakan, wahai fulan, silakan ambil pohon korma, kebun korma saya. Satu korma tukar satu kebun. Model Anda, model saya memang gak level hidup di zamannya Nabi. Gak level itu. Model-model Abu Darda ini saya mau nyari tahu ada orangnya nggak tuh sekarang yang begitu. Kalaupun ada perlu 360 tahun sesuai dengan jumlah penjajahan Belanda untuk menemukan orang seperti itu, 350 tahun. Sangat susah. Akhirnya Abu Darda mengatakan, wahai fulan, kamu tahu kan pohon korma, kebun korma saya? Kebun korma saya kebun korma terbaik di Madinah. Berulang kali ditawar orang-orang punya uang untuk dibeli dan saya enggak mau. Jumlah pohon kormanya banyak, subur, produktif, saya enggak pernah jual. Tapi untuk mendapatkan satu pohon korma di surga, amin. Lebih luar biasanya lagi karena Abu Darda, istrinya Ummu Darda dan anak-anaknya mereka tinggalnya di dalam perkebunan itu. Nah, setelah transaksi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Laki-laki ini tentunya gembira sekali. Ingat, orang-orang yang berpikir duniawi akan sulit untuk selesaikan konflik. Orang-orang yang berpikir duniawi, selesainya konflik dengan mereka dengan dunia juga. Orang-orang yang isi pikirannya duniawi, mereka tidak kenal kata mengalah. Lihatlah laki-laki ini, satu pohon korma sama sekali tidak bisa menjadi toleransinya dengan tetangga. Kenapa? Orang-orang yang otaknya hanya terisi duniawi, konflik mereka nggak akan selesai kecuali dengan dunia juga. Dan laki-laki ini betapa tidak malunya, bukan? Satu pohon korma ditukar dengan satu kebun korma. Baik, Abu Dahdah radhiyallahu anhu akhirnya kembali ke kebun kormanya. Sampai di sana dak-duk juga, gimana membicarakan, mengkomunikasikan ini dengan istri. Tapi sudah, nggak ada masalah. Dia berani juga. Di luar rumah Abu Dahdah ini sudah mulai teriak, "Assalamualaikum Ummu Dahdah, Ummu Dahdah, Ummu Dahdah." Mendengar suami teriak-teriak di rumah, istrinya keluar kaget. Ada apa teriak-teriak tidak biasanya? Kayaknya kamu gembira sekali. Ummu Dahdah, saya baru saja transaksi dengan Nabi bahwa di surga kita udah punya satu pohon korma. Pasalnya bagaimana? Pasalnya bahwa begini. Dia ceritakan dengan istrinya. Istrinya pun seia sekata dengan Abu Dahdah, karena ada istri yang enggak seia sekata. Istrinya mengatakan, "Baiklah Abu Dahdah, saya ridho. Kebun korma tukar satu pohon korma di surga." Kata Abu Dahdah, "Kalau begitu keluar kalian." Semua anak-anak keluar. Dia keluar, anak-anak keluar, dan saat mereka keluar Abu Dahdah memeriksa bawaan istri dan bawaan anak-anak. Beliau mengatakan, akad dengan Nabi, semua isi kebun ini untuk laki-laki itu. Jangan sampai di tas kalian ada sisa korma-korma. Maka diperiksa tas istrinya, nggak ada. Ya, periksa bawaan anak, nggak ada korma satu biji pun. Satu biji pun nggak ada sama sekali. Nah, misalnya ada satu korma dikantongin anak gitu kan, itu akan dikeluarkan Abu Dahdah karena transaksi dengan Nabi. Kebun korma dengan segala isinya akan ditukar dengan satu korma laki-laki tadi, tapi satu korma di surga. Sudah akhirnya mereka keluar. Jemaah sekalian, setelah mereka keluar, Nabi SAW pun tahu. Nabi menjumpai Abu Dahdah. Nabi SAW mengatakan, "Rabihal bai' wa Abu Dahdah." Kata Nabi, "Wahai Abu Dahdah, transaksi dengan Allah yang sangat menguntungkan." Nah, jadi manusia model Abu Dahdah ini nyaris sudah nggak ada sekarang. Karena model-model Abu Dahdah ini gurunya harus Nabi SAW. Kalau gurunya guru-guru sekarang ya tidak bisa mengalah seperti itu, jamaah sekalian. Baik. Jadi kembali kepada ayat 204 tadi, orang-orang munafik aladul khisam, orang-orang yang sangat licik dalam bermusuhan. Mereka sangat ahli dalam bermusuhan. Bersengketa dalam satu masalah, mereka akan membuatnya menjadi banyak masalah. Baik. Kita lanjutkan satu ayat lagi, ayat 205. Ibnu Qayyim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan hal-hal yang merusak itu enggak betul, itu salah tulis. Allah berfirman lagi, "Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad." Dan apabila ia berpaling dari Nabi, dia yang dimaksud tadi adalah Akhnas bin Syuraih. Dia berusaha berbuat kerusakan karena dia membakar perkebunan seorang sahabat, membunuh wa yuhlikal hartha wan nasl, merusak tanam-tanaman dan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan perilaku merusak. Nah, jadi betapa tidak adanya perasaan orang-orang munafik. Kebun dibakar,
ternaknya dibunuh, bahkan pemiliknya juga dibunuh. Karena soal bunuh membunuh itu gampang bagi orang munafik. Anda bunuh binatang saja masih cari dalil. Wah, ini kesenangan anak-anak ini. Senang anak-anak. Kita pulang kampung kemarin, anak saya nyuruh kejar dulu, suruh bikin telolet. Nyaris kita bayar 20.000 tukang sopir itu untuk nyalain yang begitu. Nah, baik jamaah sekalian, Anda untuk bunuh binatang pun Anda masih cari dalil. Cicak misalnya boleh dibunuh, nggak ada dalilnya, Anda masih kan. Tapi orang-orang munafik membunuh, merusak, mereka tidak punya pikiran dua kali. Karena kebiasaan mereka adalah kebiasaan merusak, membunuh, menghancurkan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Saya dengar syuruk sudah masuk. Insyaallah yang akan datang adalah melarang kebaikan. Insyaallah taala. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya dipersilakan. Saat mengikuti salat Id, imam awalnya lupa takbir zawaid karena setelah doa kita langsung baca Fatihah. Setelah itu imam ingat kalau belum zawaid, kemudian baru takbir zawaid lagi, kemudian baru Fatihah lagi. Jadi baca Fatihahnya 2 kali. Makanya jamaah sekalian yang saya hormati, diskusi di kalangan ahli fikih tentang hadis Nabi, ya ummul qauma aqra'uhum, yang menjadi imam adalah yang paling ahli Quran. Ahli Quran di sini oleh banyak ulama seperti Imam Ahmad adalah orang yang hafalannya bagus, hafalannya lancar. Imam Syafi'i mengatakan tidak, ahli Quran yang dimaksud adalah yang berilmu. Kenapa ditakwil wahai Imam Syafi'i? Oh, hendak mentakwil. Di zaman Nabi semua ahli Quran itu berilmu. Sekarang saja ahli Quran itu tidak banyak yang berilmu. Al-Qurannya luar biasa, hafalannya luar biasa. Praktiknya jamaah sekalian, jamaah lebih membutuhkan ilmunya imam daripada hafalannya imam. Contohnya ini. Padahal kalau misalnya imam sudah terlanjur Fatihah, baru ingat belum zawaid, perlukah dia hentikan Fatihah lalu zawaid? Tidak perlu. Karena takbir zawaid dalam salat itu hukumnya rukun, wajib atau sunnah? Hukumnya sunnah. Nah, tapi imam ini sekali lagi dia nggak ngerti. Mungkin imam yang baru pertama kali model saya. Saya masih ingat dulu pertama kali ngimamin. Oh, itu jemaah sekalian, keringat dari wajah sampai ke ujung kaki mengucur di pagi hari yang sangat dingin. Jadi kita toleransi saja imam ini mungkin pertama kali. Ya, tapi sekali lagi seharusnya imam ini tidak balik lagi. Kalau udah terlanjur baca Fatihah, lanjut saja. Apakah sholat id yang kami kerjakan sah? Ya, sholat idnya tetap sah. Ya, artinya Fatihahnya 2 kali. Menambah rukun dalam sholat itu sah atau tidak? Tidak sah.
Konsepnya seperti itu. Karena dia baca Fatihah 2 kali, dia menambah rukun. Fatihah aslinya tidak sah, tapi ini terjadi karena ketidaktahuan. Maka karena alasan ketidaktahuan itulah diberi uzur, sholatnya tetap sah karena ketidaktahuan. Bagaimana cara mengingatkan imam jika terjadi kasus seperti itu? Kalau menggunakan mazhab Ahmad jelas bicara aja. Imam, tidak perlu diulang imam. Bolehkah berbicara bahasa Indonesia pula? Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Ahmad, untuk meluruskan kesalahan imam yang sekiranya tidak bisa diketahui kecuali dengan bahasa, dibenarkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis Zulyadain. Dalam salah satu salat siang, Nabi kita 2 rakaat, tiba-tiba salam. Udah gitu Nabi kita pergi, padahal berarti sisa berapa rakaat lagi? Masih sisa 2 rakaat lagi. Abu Bakar tidak berani negur, Umar tidak berani negur. Akhirnya datang seorang laki-laki dijuluki Zulyadain. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, anasita am qasuratis salah. Anda lupa atau jangan-jangan salat sudah 2 rakaat sekarang? Kata Nabi, enggak. Salat tidak berubah rakaatnya. Rasa-rasanya saya juga enggak lupa. Ya Rasulullah, Anda udah lupa. Anda baru salat 2 rakaat. Intinya Nabi kita berdiri langsung lipat tangan tanpa takbir. Di sini Anda lihat Zulyadain membenarkan, meluruskan, mengingatkan Nabi dengan bicara. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, bicara untuk meluruskan salat, untuk membetulkan salat, bicara seperti ini kebutuhannya salat, dibenarkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan Zulyadain ini berbicara karena dia yakin salat sudah selesai. Keyakinan Zulyadain bicara dengan Nabi, salat sudah selesai, makanya dia bicara. Itulah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yang mesti Anda lakukan apa? Yang mesti Anda lakukan, ada satu kaidah yang judulnya mura'atul khilaf. Mura'atul khilaf ini satu kaidah, praktiknya di tengah kita orang-orang ngaji sangat susah. Apa itu mura'atul khilaf? Menghindari perbedaan. Menghindari perbedaan itu salah satu manhajnya ahli sunnah. Ya, kapan-kapan kita berikan dalilnya. Mana dalilnya? Kita harus menghindari perbedaan. Insya Allah ada dalilnya, tapi bukan sekarang. Maksudnya apa? Kalau imam tadi udah keliru, luruskan saja dengan mazhab yang diketahui oleh masyarakat. Ucapkan subhanallah. Misalnya begitu imam takbiratul ihram, Allahu akbar, bismillah. Mestinya takbir zawaid. Subhanallah. Ucapkan dengan cara yang dikenal dalam mazhab Syafi'i. Itu ya. Mohon pencerahan tentang upaya lebih banyak mengamalkan hal-hal yang bersifat hakikat dan makrifat kepada Allah untuk persiapan menghadapi kematian. Yang pertama, meluruskan definisi ma'rifat dan hakikat itu. Ma'rifat itu benar dengan definisi yang benar, hakikat itu pun benar dengan definisi yang benar, syariat itu benar dengan definisi yang benar. Masalahnya datang segolongan orang mendefinisikan 3 kata ini dengan definisi yang salah. Apa definisi Anda tahu Jibril pernah menjumpai Nabi? Beliau berkata, ya Rasulullah, apa itu Islam? Pertanyaan kedua, apa itu iman? Pertanyaan ketiga, apa itu ihsan? Ketika laki-laki itu mengatakan apa itu Islam, itulah yang dimaksud dengan syariat. Laki-laki ini bertanya apa itu iman, itulah yang dimaksud dengan ma'rifat. Laki-laki ini bertanya apa itu ihsan, itu yang dimaksud dengan hakikat. Jadi syariat adalah Islam, ma'rifat adalah iman, hakikat adalah ihsan. Itu definisinya bagi ahli sunnah. Nah, adapun bagi aliran tersebut, definisinya definisi falsafi.
Ya, hakikat itu kata mereka saat Anda udah ngelihat segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Anda melihat satu gerak, oh ini geraknya Allah. Anda melihat kejadian, oh ini kejadiannya dari Allah. Ada benarnya, tapi kadang-kadang mengarah kepada wahdatul wujud. Manunggaling kaula Gusti. Baik. Kalau begitu bagaimana saya mempersiapkan kematian dengan 3 hal ini? Pertama, luruslah dalam bersyariat. Jalankan sholat, puasa, zakat, haji. Kalau rukun Islam Anda udah lurus, Anda telah lurus bersyariat. Kemudian, luruslah dalam berkeimanan. Imani Allah selurus-lurusnya, imani malaikat bla 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 sampai ke 6-nya. Itu berarti Anda telah lurus dalam berma'rifat. Nah, proses Anda menjalankan Islam dan menjalankan iman membutuhkan ihsan. Di dalam salat butuh ihsan, dalam zakat butuh ihsan, mengimani Allah butuh ihsan. Ketika Anda jalankan Islam dan iman itu menggunakan ihsan, Anda telah lurus dalam berhakikat. Nah, cuman rekomendasi kita jamaah sekalian, seharusnya istilahnya agama itu jangan lagi dirubah-rubah. Kalau agama mengatakan Islam, iman, ihsan, ya udah. Istilahnya itu aja kita gunakan. Tidak usah lagi diganti syariat, ma'rifat, hakikat. Jangan lagi kita bangun, kita buat istilah-istilah yang justru bikin orang gak ngerti. Gunakan istilah agama biar orang semua lebih mengerti. Ada saudara yang dizalimi teman bisnisnya sampai kondisinya miskin dan banyak hutang. Kawan saya sampai meninggal. Ya, kawan saya mengalami gangguan gula darah, ditipu oleh kepercayaan bisnisnya kurang lebih 2 miliar. Terjadi gangguan gula darah yang luar biasa, dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit pun ngasih dosis berlebihan, akhirnya kawan saya wafat. Kajian pekan lalu saya sudah katakan, di dunia bisnis, dunia jabatan hanya ada 2 watak manusia. Watak musang, watak anjing. Apa wataknya musang? Wataknya musang berbulu domba. Artinya para penipu itu adalah musang. Apa wataknya anjing? Anjing itu menggonggong sebelum dapat. Gonggong hanya untuk mendapat. Artinya serakah. Hanya 2 watak ini saja di dunia bisnis. Maka usahakan dalam berbisnis saja sendirian. Usahakan tidak ngundang teman. Ya, ayo kita patungan, kita kumpulkan uang bisnis bersama. Kita investor 5 orang misalnya. Investor 5 orang, itu nanti pasti ada musang, pasti yang satu lagi jadi anjing, mohon maaf. Musang yang penuh tipu daya, anjing yang penuh dengan serakah. Jadi kalau bisa bisnis sendiri-sendiri saja. Kecuali kalau enggak bisa. Allah berfirman dalam surat Sad, "Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd." Rata-rata orang yang berkongsi itu berusaha untuk mencurangi kawan kongsinya. Allah udah kasih tahu itu. Maka sedapat mungkin dunia bisnis bersendiri saja. Sesuai dengan ayat tadi. Kecuali dalam keadaan darurat modal Anda kurang, silakan cari rekan bisnis yang tidak punya 2 watak tadi. Bukan Anda ada watak musang, Anda ada watak guguk. Mohon nasihatnya korban yang dizaliminya agar sabar, tahan uji dan bisa bangkit kembali walaupun dengan jalan yang tidak mudah. Jadi keadaan buruk seperti ini nyakitin tapi dibutuhkan. Nyakitin karena Anda kehilangan uang, dibutuhkan karena Anda tahu siapa munafik di sekitar Anda. Mengenali orang munafik, harganya ya Anda harus hancur seperti itu. Orang munafik itu subhanallah, kata-katanya indah, sumpahnya bertabur. Anda gak bisa mengenali orang munafik dengan wawancara. Oh ini rekan bisnis saya wawancara dulu. Enggak. Anda akan gagal mengenali orang munafik dengan cara interview. Kata-kata mereka manis, sumpah mereka luar biasa. Jadi
Anda mengenali orang munafik hanya melalui kehancuran. Setelah Anda hancur baru nampak siapa munafik. Orang yang pertama kali berlari dari Anda munafik. Bahkan mereka lah penyebab Anda hancur. Kemudian nasihat untuk pelaku bisnis tersebut, Anda dizalimi, doa Anda didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Saya sudah ceritakan kepada Anda doa kawan saya tadi. Karena kawan saya dicurangi miliaran, dia tuntut baik-baik dengan cara kekeluargaan, tapi justru orang ini mentersangkakan yang benar. Itu kan luar biasa. Kawan kita benar ditersangkakan. Kawan kita udah korban miliaran ditersangkakan pula. Ya, jamaah sekalian yang saya hormati, ingat ya. Air mata bukan kelemahan. Air mata adalah kekuatan. Karena senjata terkuat Anda di depan Allah adalah air mata Anda. Maka saya katakan air mata bukan kelemahan tapi kekuatan, karena air mata adalah senjata terbaik Anda di depan Allah. Maksudnya apa? Keluhan-keluhan Anda dalam masalah, dalam kesulitan benar-benar akan langsung ditangani oleh Allah jika Anda sampaikan dengan air mata. Tapi kalau Anda cuma berdoa, ya Allah, tidak ada air mata sama sekali, ijabah Allah mungkin tidak spontan, mungkin akan tertunda, mungkin. Tapi semua pengaduan yang disampaikan dengan air mata langsung akan ditangani oleh Allah. Mana dalilnya? Bukankah Allah memerintahkan agar kita berdoa dengan merendahkan diri? Puncak tertinggi merendahkan diri Anda menangis. Kalau Anda cuma berdoa, berpuisi pula doanya, ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau, macam-macam. Tidak nampak sekali Anda merendahkan diri dengan permintaan itu. Tapi begitu Anda udah merengek, Anda udah menangis, Anda udah sesungguhkan, Anda telah sempurna dalam merendahkan diri. Disitulah Allah akan mengambil persoalan dan menyelesaikannya dengan caranya Allah. Maka sekali lagi mulai sekarang, jangan gunakan air mata Anda itu untuk cengeng-cengengan. Air mata untuk baper-baperan, jangan. Air mata Anda adalah fitrah dari Allah untuk menjadi senjata terkuat Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keluhan yang Anda simpuhkan dengan air mata Anda, melainkan akan diambil alih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kawan ini segera mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, segera minta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Segera minta ganti kepada Allah Azza wa Jalla. Nomor 3, yakin bahwa Allah akan menolong. Jangan Anda udah jatuh tidak yakin Allah menolong. Yakinlah seyakin-yakinnya Allah menolong. Saya ingin sampaikan kepada antum, kepada kita semua, definisi yakin. Yakin itu saat Anda yakin ada terang justru dalam situasi yang sangat gelap. Kalau Anda yakin terang karena sudah melihat tanda-tanda fajar, yakin Anda itu bukan yakin. Yakin Anda itu bukan yakin. Tapi ketika ini masih tengah malam gelap gulita, Anda yakin besok akan ada matahari terbit. Itulah yakin yang sesungguhnya. Maka yakin yang sesungguhnya saat Anda yakin hutang piutang akan lunas padahal sedikit pun belum berkurang. Saat Anda yakin orang-orang zalim ini akan hancur padahal Anda tidak melaporkannya ke polisi dan pengadilan. Yakin Anda terhadap terang justru dalam situasi yang gelap, itulah yakin kepada Allah yang sesungguhnya. Kalau yakin terang akan datang karena sudah fajar, itu yakinnya semua manusia. Yakin seperti itu bukan yakin keimanan, itu yakin rasional. Yakin keimanan itu jemaah sekalian, bahwa Anda yakin utang piutang akan selesai padahal sedikit pun belum berkurang. Jalannya pun Anda nggak tahu, tapi Anda yakin. Yakin kita bukan karena fakta di depan mata, bukan karena alasan logika A, logika B, tidak. Yakin kita karena kita tahu Allah Maha menolong. Itu saja yakinnya kita. Jika kata laknat keluar kedudukan kesalahannya di sisi Allah lebih rendah daripada murka, maka apakah ini sekaligus menyatakan derajat dosa orang yang akan diterima? Contoh, Allah melaknat pelaku riba,
tidak dikatakan Allah murkai pelaku, padahal riba adalah dosa besar. Iya, dosa besar. Dosa besar itu antara lain dengan kata laknat. Dosa besar itu antara lain dengan kata ghadab. Ghadab itu Allah murka. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan laknat, baru menyebutkan ghadab. La'anahumullahu wa ghadiba alaihim. Kenapa didahulukan laknat? Ini dari yang rendah kepada yang tinggi. Di mana letaknya gunung Qaf yang dikisahkan sebagai induk dari semua gunung, dan apakah riwayat itu sahih atau sekedar cerita Israiliyat? Waduh, saya juga nggak tahu. Di mana gunung Qaf yang dimaksud? Orang yang melakukan salat sunnah rawatib sejumlah 12 rakaat maka diberikan surga untuknya. Bagaimana dengan hari Jumat di mana tidak ada salat qabliyah zuhur, dan apa gantinya? Gantinya dalam hadis Ibnu Umar 4 rakaat selesai Jumat. 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Kalau kira-kira nanti perjalanan ke rumah bakal masuk angin, ya sudah 4 rakaatnya di masjid saja. Maka 4 rakaat ba'da Jumat ini penggantinya. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa jika tidak mampu melakukan rawatib yang 12 itu, maka masih ada kesempatan sebagai gantinya menunaikan sholat sunnah dengan jumlah rakaat 12 sebagai gantinya. Apakah riwayat tersebut sahih? Tidak ada riwayat seperti itu yang kita tahu. Yang ada adalah mengqadha. Misalnya tadi Anda tidak qabliyah zuhur, lalu Anda mengqadha selesai zuhur. Misalnya habis zuhur Anda tidak ba'diyah, lalu jelang asar Anda qadha. Itu yang ada. Hadisnya sahih bahwa Nabi SAW salat selesai asar. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, salat apa ini? Kata Nabi SAW, tadi selesai zuhur, saya disibukkan tamu sampai tidak ba'diyah zuhur. Maka aku mengqadhanya sekarang. Jadi rupanya minjamu tamu lebih utama daripada sekedar melakukan ba'diyah. Maka Nabi mengqadhanya habis asar. Jadi dengan demikian kalau 12 rakaat ini tertinggalkan, silakan diqadha. Saya mendapat hadiah sepatu dari seseorang. Sepatu tersebut sudah saya gunakan beberapa kali, namun beberapa hari kemudian yang memberi sepatu memberitahu bahwa sepatu tersebut salah satu bagiannya mengandung kulit babi. Apakah setelah tahu informasi tersebut saya masih bisa menggunakan sepatu tersebut? Terkait sepatu tersebut tidak berhubungan dengan ibadah ghairu mahdhah maupun ibadah mahdhah. Iya, jadi ketika Allah berfirman lahmul khinzir, daging babi, kata Imam At-Tabari, Allah menyebutkan daging agar berhubungan dengan semuanya. Karena daging itu berhubungan dengan kulit, daging itu berhubungan dengan tulang, daging itu berhubungan dengan bulu. Maka Allah nggak menyebutkan babi, Allah katakan daging babi agar haramnya babi menyeluruh. Nah, dan najisnya babi tidak bersih dengan cara apapun. Oh, saya sudah camak. Oh, yang bisa dicamak itu yang bukan babi. Kalau babi tidak bisa dicamak. Nah, ketika Allah mengharamkan babi, maka berarti Allah pun tidak membenarkan penggunaannya secara sadar. Sebab kalau babi ini sesuatu yang boleh digunakan, tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk kalau misalnya daging babi, kulit babi digunakan untuk gesper, digunakan untuk sepatu, tidak boleh. Allah mengharamkannya, maka tidak boleh memanfaatkannya. Itu ya, jadi tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau misalnya bagian sepatu hanya bagian kecil saja, kalau bagiannya cuma bagian kecil, insya Allah dimaafkan. Kalau kecil sekali. Tapi kalau tidak kecil ya sudah, diganti saja. Syukurkan dapat sepatu baru lagi. Jadi kalau bagian babinya kecil dimaafkan. Tapi kalau bagiannya tergolong besar, ya sudah, harus diganti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.